Ya, gue Rizky Fadilah. Di sini gue mau bahas tentang jasa pelaris kuliner yang banyak dipakai oleh pebisnis-pebisnis curang. Sebelum ke situ, gue pengen sharing pengalaman gue tentang apa yang gue tahu tentang bisnis kuliner yang pakai pelaris-pelaris gitu. Jadi yang pertama gue punya teman gue itu bisa dibilang indigo. Nah, jadi waktu di kantor yang lama, di dekat kantor gue itu ada tukang mie ayam. Setiap makan siang biasanya kadang kita ke sana buat makan. Nah, tapi teman gue ini nih, kalau diajak makan nggak pernah mau makan di sana. Dan nggak pernah mau beli juga, malah nggak pernah mau makan. Padahal enak menurut gue sama teman-teman yang lain. Terus ditanya lah, kenapa sih lu nggak mau? Terus dia bilang gini, lu tahu nggak di situ tuh di dalam wajan gede yang isinya kuah itu tuh ada kayak anak kecil lagi jongkok aja gitu di dalam wajan. Serius loh. Ya serius, makanya itu yang jadi enak tuh mie ayamnya. Jadi lo makan tuh bekas kayak dikencingin dia. Makanya rasanya jadi enak. Ya gue percaya nggak percaya sih, tapi enak, emang enak. Dan emang banyak teman-teman gue juga yang bilang kayaknya orang yang kalau yang pakai kayak paris-paris gitu makanannya jadi enak deh. Terus nagih. Ya, mungkin efeknya jadi candu gitu. Nah terus yang kedua, gue punya teman dia buka usaha. Jadi gue di apa ya, diajak lah buat main ke tempat usahanya gitu, usaha kuliner juga. Jadi setiap gue nyari lokasinya 2 kali muter balik tuh nggak ketemu, kayak ketutupan gitu. Tapi sampai akhirnya ketemu sih, ketemu. Terus udahlah, selang 1 bulan dia ketemu gue lagi, dia cerita, Ki tahu gak kenapa, kata gue. Kemarin tuh nggak lu doang yang nyari-nyari ini tempat tapi nggak ketemu, kayak ada yang nutup-nutupin. Oh ya, gue kira gue doang, emang guanya nggak fokus aja gitu nyarinya. Enggak Ki, nggak lu doang. Terus gimana gimana, kata gue gitu. Terus dicerita lah. Jadi waktu gue mau buat mini garden di halaman tempat usahanya, dia ngarit gitu, kayak ngarit rumput. Pas ngarit rumput, eh ke apa ya, pas diarit tuh kayak ada benda tajam gitu yang ke diarit, yang ke arit, yang ke arit. Bukan benda tajam sih, kayak apa ya, kayak kaca. Oh, kaca, kaca yang karit, botol kaca. Ada 2 atau 3 botol kaca gitu. Nah, di isinya tuh ada kayak dibungkus kain putih warna merah gitu. Gue nggak tahu itu apa. Dia kaget dong. Terus sama dia dibawa ke yang punya lahan. Dipikir itu yang punya lahan, kayak yang buat ngejagainnya atau apalah, gue nggak ngerti. Udahlah, dibawa. Pas dibawa ke situ, sama yang punya lahan disuruh tunggu. Besok nanti ibu kabarin. Besokannya si ibu yang punya lahan datang. Dia bilang, ini namanya penghilang aura. Efeknya jadi orang mau nyari ini tempat susah, kayak ada yang nutup-nutupin. Dan bener aja kejadiannya nggak di gua doang gitu. Di teman-teman dia juga bilang emang susah nyari tempat. Kata gua, wah ngepek juga kayak gitu. Dan kata dia, si tempat itu pas awal-awal tuh emang rame. Cuma akhir-akhir ini sepi gitu tempatnya. Jadi kayak udah, ya mungkin karena efek itu tadi sih. Ya udahlah, terus gak lama si ibunya bilang ini kalau mau dibalas, atau bukan dibalas bahasanya, penangkal, kalau mau ditangkalnya pakai kepala babi dikubur. Temen gue nya nggak mau dong, kayak apaan nih kok balasnya pakai mistis juga. Temen gue nya nolak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, si itunya kayaknya dibuang deh, si botol kaca isi darah ayam kalau nggak salah katanya, dibuang lah itu. Terus sekarang teman gue akhirnya nggak lanjut usaha di situ, mungkin pindah tempat kali, gue belum kontak lagi. Ya jadi ngeri-ngeri juga sih, kayak gue pikir ya udahlah, gue nggak fokus, jadi tempatnya kelewat tuh sampai 2 kali. Ternyata mungkin ada efek-efek samping gitu yang kena ke gue yang nyari itu tempat. Ngeri juga sih. Jadi banyak banget juga sebenarnya kayak saingan bisnis kuliner
Kita saling sikunya tuh bukan dari cita rasa malah. Jadi saling sikunya kalau orang-orang curang ya pakai kayak gini, pakai pelaris-pelaris, pakai penghilang aura. Penghilang aura kali namanya, yang gua tahu sih gitu. Nah, coba ini nanti ini sambil gua baca-baca dari fooddetik.com. Laris bisnis kuliner yang banyak dipakai sama pebisnis curang. Nah, yang pertama ada celana dalam bekas. Jijik sih gue dengarnya juga gue. Ngapain celana dalam bekas dipakai buat laris makanan, nggak logis aja lah, nggak logis. Tapi di sini dijelasin pelaris ini mensyaratkan pemakaian celana dalam bekas untuk meningkatkan volume penjualan. Biasanya pengusaha kuliner yang memakai jasa ini adalah mereka yang punya gerobak di depan warung, lengkap dengan panci atau baskom sebagai tempat kuah untuk merebus bahan baku. Ya bisa dibilang kayak tukang soto, mie ayam, yang berkuah-kuah gitu berarti. Konon pengusaha kuliner harus mencuci celana dalam mereka, kemudian menyerahkan pada dukun untuk diolah dengan mantra tertentu. Energi dari kotoran celana dalam bekas itu dipercaya bisa membangkitkan kekuatan sosok jin negatif. Wow. Nah, wujud di sini dijelasin wujud jinnya itu cebol atau manusia kerdil, berekor dan memiliki bola mata besar melotot. Makhluk inilah yang kabarnya akan buang air kecil di rebusan kuah hingga membuat rasanya lezat. Oh, iya iya iya. Kalau di berkaitan sih berarti sama yang tadi cerita teman gue yang pertama itu, yang teman gue nggak mau makan di situ gara-gara di dalam wajannya kayak ada anak kecil lagi jongkok ngencingin gitu. Mungkin ini yang dia maksudnya. Ngeri juga tapi enak kalau gue makan. Jangan pakai celana dalam bekas, jorok banget anjir. Ya nggak boleh seuzon sih, tapi kata teman gue gitu yang bisa lihat. Nggak tahu juga sih gue. Tapi relate banget sama yang diceritain sama apa cara celana dalam bekas ini. Gila-gila. Nah lanjut yang kedua ada kain kafan. Di sini kain kafan itu yang digunakan ini potongan kain kafan pocong orang yang udah meninggal pada hari-hari tertentu. Biasanya pebisnis kuliner curang ini harus mencurinya di kuburan orang. Wah kriminal juga ini maksudnya. Mereka turut mengambil tanah kuburan untuk diserahkan ke dukun buat diolah juga. Jadi diolah pakai mantra-mantra ajaib lah. Nanti dari dukun ngasih kembali kain kafan sama tanah kuburan untuk si pebisnis kuliner ini. Nah, tanah kuburan disebarkan di sekitar tempat usaha, kayak ditabur gitu. Sedangkan kain kafan disimpan dan digunakan setiap hari untuk direndam di air yang nantinya dibuat sebagai kuah masakan, serta air minum yang akan disajikan pada pembeli. Cara ini diyakini bisa membuat rasa menjadi lebih nikmat pada makanan yang akan disajikan. Wow, kayaknya eh, cara satu celana dalam bekas sama cara dua pakai kain kafan, tekniknya sama kayak si itu bahan dikasih ke dukun, dibacain mantra, dibalikin pengaplikasiannya di, apa ya, dicelupin gitu ke kuah-kuah makanan. Nanti rasanya enak. Tapi serem juga sih ini yang kedua. Yang pertama jorok, yang kedua pakai kain kafan. Creepy sih. Yang ketiga, di sini pakai ronggeng. Bagi yang bisa melihat makhluk gaib, di beberapa tempat makan curang muncul penampakan wanita sedang menari-nari. Oh, serem mau makan jadi merinding gue. Sosok ini diyakini ronggeng yang berfungsi membuat orang terhipnotis datang lalu merasa ketagihan hingga datang lagi dan datang lagi. Awalnya pebisnis kuliner akan datang ke tempat dukun lalu diberikan media seperti air, beras kuning, atau beras ketan yang telah diberikan hodam jin. Dan cara untuk mengaktifkan mereka, nantinya media ini disebarkan ke sekitar tempat usaha mereka untuk menarik perhatian pengunjung. Para pebisnis kuliner juga harus memberi makan jin hodam dengan sesaji selama kurun waktu tertentu. Semisal 7 hari, 35 hari, atau 1 bulan purnama. Ya, tekniknya masih sama sih. Kalau ini ditabur. Sama kayak tadi tanah kuburan. Tapi ini serem sih, lu mau makan tapi lu lihat penampakan orang nari-nari. Ih. Nah, yang keempat ini ada air rendaman luka.
Ini jijik juga sih, semua sih jijik sih sebenarnya, ini tapi jijik lah ini. Lu bayangin air rendaman luka dipakai buat pelaris. Kita baca dulu nih gimana teknik pemakaiannya. Pelaris yang satu ini terbilang menjijikan, iya emang, karena memakai air rendaman luka dari mereka yang sakit borok, diabetes basah, atau kusta. Aduh, syarat tambahan berupa bongkahan garam dan lain. Di sini dibilang garam diolah dukun lalu diambil sedikit demi sedikit untuk dicampuri air hangat. Nah, air ini lalu digunakan meredam kaki penderita sakit kulit. Airnya dijadikan campuran kuah berbagai makanan. Pelaris ini disebut banyu butek. Butek apa butek ini? Alias air keruh. Kabarnya ini jenis pelaris paling top karena bisa membuat pengunjung begitu ramai karena merasakan kelezatan makanan tersebut. Ya, kebayang sih tapi jijik. Oh, ada orang sakit kakinya, terus disuruh berendam di air hangat yang udah dibaca mantra-mantra. Nah, tuh air dicampur ke kuah makanan. Ih, ngeri sih. Yang paling parah, ini yang paling top sih menurut detik.com ini. Ini yang paling top dipakai oleh kuliner-kuliner pebisnis curang. Aduh, amit ya gue. Yang kelima nih lanjut ya. Mematikan bisnis kuliner pesaing. Selain pelaris untuk meramaikan usaha sendiri, pebisnis kuliner curang biasanya turut menjatuhkan bisnis kuliner pesaing. Ya kita sering dengar pastinya. Cara paling jamak adalah dengan membuat kesan bisnis kuliner mereka terlihat tutup padahal sebenarnya buka. Wow, ini relate lagi sama cerita yang tadi temen gue 2 kali nggak ketemu. Di sini katanya media yang dipakai berupa tanah kuburan yang dicuri dari jenazah yang meninggalnya tak wajar. Pebisnis kuliner curang ini lalu juga harus berdialog dengan sosok jin korin yang nampak. Gue nggak tahu jin korin apa, jin hodam aku nggak paham. Setelah mengaktifkan tanah kuburan dengan ritual khusus, tanah ini ditaburkan ke lokasi target. Kalau di dapur biasanya akan membuat makanan menjadi cepat basi. Sementara kalau di halaman depan akan menciptakan aura gelap pada tempat makan. Oh, ya 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 ya. Jadi mungkin yang ditemuin di halaman tempat usaha temen gue itu di dalam si darah yang dibungkuskan putih itu ada tanah kuburannya. Atau jangan-jangan balutan kain putih itu kain kafan, tanahnya tanah kuburan, terus dikasih darah ayam. Wah parah sih, gila-gila ngeri banget ya. Tapi nyambung sih, ya percaya nggak percaya jadinya gue. Jadi menciptakan aura gelap pada tempat makan. Ya aura gelap sama kita lihat jadi tertutup aja padahal buka. Ya benar juga sih, benar-benar. Ya dari 5 ini sih, ya semuanya parah sih. Yang paling, yang jijik, paling jijik celana dalam. Terus air rendaman luka. Yang bikin merinding yang ronggeng ini. Sama kain kafan. Gila. Yang kelima, bukan mematikan bisnis kuliner pesaingnya bukan bukan ke makanannya. Tapi tadi bisa sih katanya ke makanannya jadi cepet basi. Tapi bisa juga ke tempatnya lebih fleksibel nih kalau yang kelima. Gokil-gokil juga nih dukun-dukun ada-ada aja. Kerjaannya elit dukun global ini nih gokil nih. Parah sih tapi. Terus gue juga pernah ke beberapa tempat waktu itu di mana ya? Di Makassar waktu itu. Gue makan lah sama temen gue terus kata temen gue, ya lu perhatiin di setiap restoran yang nanti kita lewatin, terus sekali intip di sudut-sudutnya atau digantung di mana biasanya tuh kayak ada entah bisa kayu, bisa kayak bungkusan apa gitu-gitu tuh itu tuh konon katanya sih pelaris bisnis. Dan gue perhatiin benar ada yang sosok kayu dipajang digantung gitu di bawah jam. Ada yang digantung juga bentuknya kayak apa ya? Kayak tambang, kayak cambuk, cambuk, cambuk apa ya? Cambuk. Oh, cambuk main reok, cambuk main reok. Iya ya.
yang suka ada kalau gue liat lampu merah gitu tuh yang atraksi reok, dia cambuk kayak gitu. Ya ngeri juga sih, ternyata itu pelaris, gue kira pajangan biasa. Ya tapi bisa jadi pajangan juga sih, nggak ada yang tahu. Ya banyak kemungkinan lah. Ya paling kita kalau mau makan ya baca doa aja lah udah. Nanti efek iklan dalam bekas kayak kafan, ada ronggeng, rendaman dukanya hilang lah semoga. Yang penting mah berdoa aja dulu, jangan lu mentang-mentang lapar langsung makan. Kadang gue begitu sih. Cuma ya udah saling ingetin aja lah. Ya udah segitu dulu mungkin dari cerita malam gua kali ini. Semoga bakal ada video berikutnya dari gua.